Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada salah satu hadis, Bu, yang diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Al-bakhilu min ummati, kata beliau. Nanti suatu saat itu akan ada sosok yang pelit dari umatku. Nah, itu. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kok ada di antara umatmu tuh yang pelit? Maka beliau menjawab, al-bakhilu min ummati, orang yang pelit dari kalangan umatku itu adalah man idza dzukira ismi wa lam yusalli alayya. Barang siapa yang ketika namaku disebutkan dia tidak bersolawat untukku. Nah, itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu bentuk kekurang ajaran. Wah, ini kurang ajar terhadap Nabi kita Muhammad SAW itu adalah membuat singkatan yang tadinya adalah Sallallahu Alaihi Wasallam disingkat dengan SAW. Nah, itu. Ini salah satu bentuk apa namanya, Bu? Kurang ajar, tidak sopan. Salah satu bentuk ketidaksopanan terhadap Nabi Muhammad SAW itu adalah mengsingkat tulisan Sallallahu Alaihi Wasallam dengan SAW. Maka salawat itu salah satu senjata ampuh. Ibu-ibu bahwa pasti sering lihat di sosial media gitu. Kalau mau apa-apa itu ya belum ada modalnya, ungkapan apa, Bu? Sholawatin aja dulu. Nah, itu. Bener nggak kira-kira? Hah? Enggak. Bener nggak kira, Bu? Ini kita mau punya rumah bagus, mau punya kendaraan bagus, atau apapun yang kita inginkan, tapi kita belum ada dananya tuh. Maka sering kita sholawatin aja dulu, mudah-mudahan ntar dia kabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kira-kira benar apa enggak nih? Hah? Enggak. Iya, ini kan. Kenapa tidak benar? Apanya? Udah pakai aplikasi IJKS, Pak, udah diinstal. Udah harusnya di aplikasi, Pak. Oke, baik. Ini udah. Baik. Udah ada. Ada salah satu sahabat nih. Suatu saat sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, setiap malam itu saya sholat, lalu saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau bertanya, fakam aj'alu min sholati alaika, berapa banyak saya harus bersolawat kepadamu dalam doa saya. Maka sahabat Nabi tidak menjawab. Sahabat ini malah menjawab, bagaimana kalau sepertiga Rasulullah? Beliau menjawab, fadzalika khairun lak, itu baik untukmu. Kalau begitu bagaimana kalau setengah ya Rasulullah? Nabi, fadzalika khairun lak, itu baik untukmu. Nah, akhirnya sahabat ini bilang, kalau begitu mulai nanti malam dan seterusnya, doa saya itu setelah sholat tahajud, saya hanya membaca sholawat kepadamu saja. Maka Nabi Muhammad SAW sampaikan, lakot
yang maka sungguh ya Allah akan mencukupi semua kebutuhanmu dan Allah akan ampuni dosa-dosamu. Nah, itu. Jadi kalau ada keinginan belum punya kemampuan, disolatin aja itu ada dasarnya. Gitu. harus Ya. install dulu kayak Nah, ini kita install tidak akan masuk ke sini, Bu. Saya ingin mengingatkan, jangan sampai kita menjadi orang yang pelit. Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika nama Nabi kita Muhammad SAW disebutkan, dia tidak bersolat kepadanya. Itu. Ya. Dan salah satu ketidaksopanan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah tuh, Nabi Muhammad SAW belum ada 5 menit nih, Bu. Coba dipasang telinganya, pasang telinganya. Ya, Bu. Salah satu ketidaksopanan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu, Bu. Jadi bentuk kecintaan kepada kita paling minimal itu adalah ketika disebutkan namanya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu paling tidak bersolat kepadanya. Itu minimal. Itu bentuk ekspresi cintaan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, surat yang akan kita bahas pada insyaallah pada siang hari ini itu terkait dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suratnya namanya, Bu? Kata siapa? Iya, Pak. Kata Ustaz? Hah? Kata siapa, Bu? Hah? Surat An-Naba. Seperti biasa, sebelum kita masuk, saya ingin kita berkenalan dulu dengan surat ini. Surat ini diturunkan secara sepakat oleh para ulama itu di kota Mekah. Ya. Dan ayatnya itu 40. Ya. Ada yang berpendapat bahwasannya ternyata ayat itu enggak 40, tapi ayat 41. Nah, yang menjadi pembeda adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam akhir ayat itu ada firman Allah, azaban qoriba. Azaban qoriba itu menurut ulama Basrah itu kalau sekarang, Basrah itu dulu nama kota, kalau sekarang negaranya adalah Irak. Itu Baghdad, Basrah itu nama kota besar ya, sekarang namanya bernaung dalam negara namanya Irak. Mereka berpendapat bahwasannya ayat azaban qoriba itu adalah satu ayat. Maka akhirnya jumlahnya berapa? 41. Oke. Nah, tetapi kalau yang dalam mushaf itu berapa? 40. Nah, ini. Nah, keutamaan dari ayat ini adalah bahwasannya azaban qoriba. Nah, ini berarti ayat 40, ayat 41 sampai terakhir itu. Keutamaan ayat ini adalah akan dijauhkan dari sifat kemunafikan di dalam diri kita. Ada salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Beliau menyampaikan bahwasannya ada beberapa surat yang itu tidak dihafal atau orang-orang munafik itu benci terhadap surat itu.
Di antaranya adalah surat Hud dan surat Yatasa'alun ini. Aplikasi ini ada di sini Pak. Maka Bayar ini dari Play Store. Kalau Play Store ada. saya tadi belum assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan itu juga. Orang munafik itu tidak suka dengan ayat ini. Dan nanti ada beberapa surat ini, dan ada lagi yang surat lain yaitu surat Hud. Ini yang pertama. Ya. Maka siapa yang membaca ayat ini dia akan dijauhkan dari sifat kemunafikan. Terima kasih. Ini Sliding Pak. di sliding. Bu. Jadi tadi kita bahas surat ini makkiyah secara kesepakatan ulama. Lalu dia jumlahnya namanya itu ada nama lain namanya at-tasaul. At-tasaul itu apa tasaul? Tasaul itu adalah saling bertanya antara satu dengan yang lain, itu tasaul namanya. Itu. Jadi kalau ada komunikasi dua arah dan saling bertanya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan tasaul. Nah, saling bertanya. Nama lain itu dinamakan dengan at-tasaul. Nah, kita masuk ke dalam makosid. Apa makosid itu kemarin? Maksud atau tujuan. Apa tujuan dari surat ini? Nanti ada tujuan dan ada tema. Tema itu adalah yang dibahas dalam surat tersebut apa saja. Kalau tujuan itu adalah maksud dari surat ini itu apa. Oke. Yang pertama, maksud atau tujuan dari surat ini itu adalah yang pertama, menetapkan tentang yang disebut dengan hari kiamat. Ya. Jadi tujuan dari surat ini itu menggambarkan tentang adanya suatu hari yang disebut dengan hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, surat ini bertujuan untuk menggambarkan Allah itu Maha Hakim. Hakim itu apa artinya? Hah? Hakim apa artinya, Bu? Memutuskan, bijaksana. Hakim itu apa? Hakim itu gambarannya gampang seperti ini. Setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang sia-sia. Itu hakim. Artinya semuanya berfungsi pada tempatnya masing-masing. Jadi orang yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya itu sering disebut sebagai orang yang bijaksana. Dia bisa menempatkan posisi di mana tempatnya. Dia bisa berbicara sesuai dengan kapasitas audiensnya. Nah, itu. Maka kalau saya berbicara di depan ibu-ibu, bapak-bapak, itu ya, dengan mengikuti ego saya, itu saya tidak disebut dengan hakim. Kenapa? Karena saya tidak menurunkan sesuai dengan kapasitas lawan bicara saya. Gitu. Kesel nggak kira-kira? Kesel nggak?
Misal kan, kadang-kadang kita saja yang biasa ini kalau ngobrol sama temen, yang satu ngobrolnya tinggi sekali, yang satu tuh ini apa sih yang diomongin ya? Nah itu nggak hakim namanya tuh, atau kita sebut kurang bijak namanya. Nah, tapi kalau kita bisa menselaraskan antara yang kita ucapkan dengan lawan bicara kita, itu sebut dengan hakim. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan alam semesta ini, itu ada tidak yang sia-sia? Tidak, semuanya itu akan mempunyai fungsinya masing-masing dan tepat pada fungsinya. Itu disebut dengan hakim. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hari kiamat dan apa yang akan terjadi dengan hari kiamat, itu juga bentuk dari maha hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti manusia akan mendapatkan ganjarannya masing-masing. Itu tidak ada yang dizolim. Yang baik dia akan mendapatkan baik, yang buruk dia akan mendapatkan keburukan. Fama ya'mal mithqala dzarratin syarra dulu. Khaira apa syarra dulu, Bu? Fama ya'mal mithqala dzarratin Wama ya'mal mithqala dzarratin, yang dapat kebaikan akan kebaikan, ya, keburukan akan keburukan. Jadi tidak ada yang dizalim. Itu mahakimnya Allah Subhanahu wa taala. Itu digambarkan dalam surat ini. Oke. Selanjutnya surat ini juga menggambarkan tentang ketetapan wahyu Nabi kita Muhammad SAW yang berupa Al-Quran. Jadi ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasannya surat ini itu turun ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu berupa Al-Quran. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu berupa Al-Quran, itu mereka bertanya antara satu dengan yang lainnya, apa yang turun kepada Muhammad? Itu maka di awal itu apa? Amma yatasa, apa yang sedang mereka bincangkan antara satu dengan yang lain? Apa yang sedang mereka pertanyakan antara satu dengan yang lain itu? Maka surat ini menggambarkan tentang Al-Quran itu sendiri. Yang terakhir, surat ini bertujuan untuk menggambarkan bahwasannya setelah hari kiamat itu ada yang disebut dengannya Yaumul Ba'tsi. Yaumul Ba'tsi itu apa? Hari dibangkitkan. Nah itu. Nah, enaknya kita mempelajari dan memahami Al-Quran itu kita tidak akan menjadi orang yang kagetan, Bu. Banyak gak orang yang kagetan? Nah, banyak, kadang-kadang kita juga sering kaget. Kok ada ya orang kayak gini? Ya memang ada. Al-Quran udah menjelaskan gitu. Wa kanal insanu ajula. Manusia itu sosok yang paling semuanya ingin tercapai dengan waktu singkat. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, voluman jahula, manusia itu makhluk yang paling zalim dan paling bodoh. Ya, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kenapa kita kagetan? Karena apa? Karena kita bukan nggak pernah sih ya. Karena kita membuka Al-Quran, tetapi kita bukan nggak paham. Kita belum paham dan kita tidak mau mengkaji Al-Quran itu, gitu. Nah, maka nanti ya, jangan kaget kalau ada orang yang mengingkari tidak akan ada yang disebut namanya hari kiamat. Ada nggak sekarang kayak gitu? Ada. Kaget itu. Oh, kok ada orang yang nggak percaya hari kiamat? Lah, ibu kemana aja? Lah, aku orang udah nyebutin itu. Amma yatasalun itu. Gitu. Nah, Al-Quran juga ada menyebutkan. Ya. Dan ada orang yang berkeyakinan kita tuh nggak akan dibangkitkan lagi, dan itu Al-Quran sudah menyebutkan. Wa ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Itu. Ini adalah hanya kehidupan dunia kami saja. Kami hidup dan mati dan tidak akan dibangkitkan. Itu Al-Quran sudah menyebutkan lama.
Lalu kita tiba-tiba ada orang, enggak, tidak akan ada hari kebangkitan. Kita yang marah. Loh, kenapa ibu marah? Dia nggak percaya tentang adanya hari kebangkitan. Lah, kemarin kemana aja? Gitu. Al-Quran udah nyebutin 14 abad yang lalu bahkan akan ada sosok-sosok yang mengingkari hari kebangkitan. Gitu. Nanti ada lagi disebut dengan ad-dahriyah. Dahriyah itu adalah orang yang punya keyakinan bahwasannya manusia ini mati karena dia dimakan oleh waktu dan zaman saja. Itu sebut Al-Quran, wa ma yuhlikuna illa dahr. Yang menghancurkan kami itu hanya waktu saja. Gitu. Tidak ada yang lain. Bukan zat yang maha kuasa. Gitu. Marah kita, oh, Anda nggak percaya Tuhan. Lah, Al-Quran itu udah nyebutkan, wa ma yuhlikuna, tidak ada yang bisa menghancurkan kami kecuali illat dahr, kecuali waktu saja. Nah, itu sebut dengan dahriyah namanya. Dan itu sudah disampaikan Al-Quran. Nah, itu. Dan ayat ini menggambarkan tentang yaumul ba'tsi, yaitu hari maka nanti kalau ada orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, kalau ada orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, kalau ada orang yang punya keyakinan bahwasannya hancurnya tubuh itu karena dimakan waktu dan tidak ada hari kebangkitan, nggak usah heran, karena Al-Quran sudah menginformasikan kepada kita. Nah, itu. Yang menjadi sebab kita heran itu kenapa? Karena kita baca Al-Quran hanya sebatas baca saja, gitu. Nah, tapi kalau kita baca Al-Quran itu lalu kita lihat fenomena yang ada ini, itu ternyata Al-Quran sudah menggambarkan dunia itu akan seperti ini, gitu. Maka kalau kita tahu yang terjadi dengan manusia itu tidak ada yang namanya yang disebut dengan apa namanya, kagetan kayak gitu. Jadi setiap sesuatu itu kita tuh tidak ada refleks yang negatif ketika kita tahu bahwasannya manusia itu jenisnya itu seperti ini, gitu. Dunia itu jenisnya itu seperti ini. Nah, yang kadang-kadang membuat kita menjadi apa namanya bereaksi yang negatif, lalu bereaksi yang berlebihan karena ketidaktahuan kita, biasanya itu. Dan ini terjadi dengan Nabi Muhammad sendiri. Ada ibu-ibu anak yang meninggal, dia duduk di depan kuburannya. Nabi Muhammad lewat. Nabi Muhammad bilang, ihtasibi, sabar kamu, wasbiri, kuatkan diri dan sabar. Perempuan ini nggak tahu, dia langsung bereaksi, kamu nggak tahu apa yang saya rasakan. Saya kehilangan anak satu-satunya. Dia nggak ngelihat kalau yang di belakang adalah Rasulullah. Nabi Muhammad bilang lagi, ihtasibi wasbiri, malah makin lagi, kamu nggak tahu. Nabi Muhammad bilang, ihtasibi wasbiri, sabar dan tahan jiwamu. Hampir 3 kali sahabat bilang, yang belakang Rasulullah, bu. Lalu apa yang dibilang oleh ibu tersebut? Ya Rasulullah, kalau kamu yang bicara saya akan dari awal dengar, gitu. Ya Rasulullah, bu, kalau saya kemana aja? Ya Rasulullah beda. Rasulullah tetap, beliau tuh kalau sampai 3 kali nggak dengar baru itu. Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang yang tidak cinta kepada Rasulullah, itu menurut saya pribadi ya, itu sangat tidak masuk akal. Kalau ada orang yang tidak cinta kepada Rasulullah SAW, itu sangat tidak masuk akal. Itu udah dimaki-maki dan sebagainya.
Itu reaksi kenapa? Karena ketidaktahuan kita. Nah, itu yang sering terjadi oleh diri kita. Nah, itu. Kalau kita nggak tahu tuh biasa reaksinya akan seperti itu, negatif, berlebihan dan lain sebagainya. Nah, itu. Dan Al-Quran sudah menggambarkan hal-hal yang seperti itu kepada kita. Nah, itu. Maka akhirnya Muhammad SAW sampaikan, innamas sabru inda sodamatil ula. Sabar itu, mau ngelihat kita orang sabar apa enggak, gampang ngeceknya. Bagaimana Rasulullah saya mau tahu diri saya sabar? Gampang ngeceknya. Ketika ada satu musibah yang menghampiri diri kita, lalu kita bisa menahan dan bersabar, dan reaksinya positif bukan negatif, maka kita termasuk orang yang sabar. Sebaliknya, kalau tidak seperti itu, maka kita belum termasuk orang yang sabar. Belum dan bukan beda kan? Beda. Nah, itu. Maka bilang innamas sabru inda sodamati. Sodamah itu ada tabrakan, benturan. Jadi kalau dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu yang buruk kepada kita, apapun itu bentuknya, kita lalu bersabar, maka itu yang disebut dengan orang-orang yang kalau reaksinya negatif dan lain sebagainya, kita belum termasuk orang yang sabar. Dan An-Naba itu menggambarkan tentang Yaumul Ba'tsi, itu hari kebangkitan. Nah ini ada berapa? Ada 4 ini. Ya. Nah. Ya. Oke. Maka setelah ini kita akan masuk ke yang namanya tema. Tema itu apa artinya, Bu? Tema itu adalah pembahasan yang ada dalam surat tersebut. Apa saja tema yang ada dalam surat tersebut? Ini temanya apa saja? Pertama, perbincangan. Ya. Nah, itu. Jadi ada diskusi dengan orang-orang musyrikin dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Lalu gambaran tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tolong mati lampu ya. Bukan, yang depan. Nah, iya benar. Nah, bu. Nah. Dah. Ini temanya yang ada dalam surat An-Naba. Ada tentang kebangkitan hari kiamat, hari kebangkitan, lalu ada ganjaran yang diterima oleh manusia. Baik. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala digambarkan dalam surat ini itu dari ayat ke-6. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Nah, itu selanjutnya. Itu. Maka setelah itu nanti baik. Dari ayat 17, Inna yaumal fasli kana miqata. Yaumal fasli itu apa? Hari perpisahan, hari dipisahkan antara manusia dan kehidupannya. Maka itu sebut, nama lain disebut dengan hari kiamat. Nah, itu. Ya. Itu hari kiamat. Selanjutnya sampai
Fakanat saroba. Ini ini ayat yang 2, 3. Nanti inna jahannama kanat marsada lit-taghina ma'aba, sampai terakhir itu adalah ganjaran yang diterima oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Dari untuk orang-orang yang beriman itu, dari orang kafir itu inna jahannam, berarti ayat 21 sampai ayat 30. Untuk orang-orang yang beriman itu dari ayat 31 sampai ayat 38. Nah, yang terakhir itu menggambarkan tentang hari yang pasti akan terjadi, itu hari perhitungan atau hari kiamat. Zalikal yaumul haq, itulah hari yang pasti akan terjadi. Nah, di akhir ayat itu inna anzarnakum ma'adzaban qariba. Nah, ini yang menurut ulama Basra ini adalah ayat yang ke-40. 40. Ayat 41-nya mana? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu. Ini ayat 41-nya. Nah, itu. Maka temanya boleh ayat 1 sampai 4, 1 sampai 5 itu yang perbincangan antara kaum musyrikin dengan Nabi Muhammad SAW. Ayat 6 sampai ayat 16 itu yang kedua, menggambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 17 sampai itu yang disebut dengan hari kebangkitan dan hari kiamat. 21 sampai 30 itu ganjaran yang diterima oleh orang-orang kafir. Ya. Ayat 31 sampai 38 itu yang diterima oleh orang-orang yang beriman. Nah, maka di ujung ayat itu digambarkan bahwasannya orang-orang yang itu kembali lagi tentang hari kiamat. Ayat 40 itu adalah penyesalan yang diungkapkan oleh orang-orang kafir karena pengingkaran mereka, karena mereka mengingkari yang disebut dengan hari kebangkitan dan hari kiamat. Maka mereka semua berkata, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku itu hanya menjadi debu saja, bukan manusia. Kenapa? Karena debu itu ada hisabnya enggak? Enggak ada hisabnya. Gitu. Ya. Baik. Jelas? Gimana Ibu? Ayat 21 sampai 30 itu ganjaran yang diterima oleh orang-orang kafir. Baik. Saya ulangi pelan-pelan Bu. 1 sampai 5 itu perbincangan Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrikin. Sudah? 6 sampai 16 itu menggambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Waalaikumsalam. Mangga. 17 sampai 20
Itu tentang hari kiamat dan hari kebangkitan. 21 sampai 30 ganjaran untuk orang-orang yang kafir. Oke. 31 sampai 38 ganjaran bagi orang-orang yang beriman. 39 kembali lagi tentang hari kiamat. 40 adalah gambaran penyesalan yang diungkapkan oleh orang-orang kafir. Seandainya mereka hidup di dunia ini hanya menjadi debu saja, tidak menjadi manusia. Kenapa? Karena itu sebabkan pengingkaran mereka terhadap hari kiamat dan hari kebangkitan. Itu. Oke, jelas? Kalau jelas kita sudah selesai An-Naba itu. Ini tema surat An-Naba. Jadi gambaran besar. Jadi kenapa mulainya itu dari dari awal juz, tidak dari Al-Ikhlas? Karena Al-Quran itu mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Itu. Nanti ada yang sebut dengan hubungan antara ayat satu dengan ayat sebelumnya. Lalu nanti ada hubungan antara surat satu dengan surat sebelumnya dan surat sesudahnya. Nah, itu. Jadi kalau dari bawah lalu An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas itu kurang nyambung terkait dengan hubungan antara surat itu. Tapi kalau dari belakang, dari awal juz ya sampai nanti ke belakang itu akan terlihat gambaran yang jelas tentang juz 30 itu apa itu. Nah, maka di surat Al-Mursalat itu Allah sebutkan wailu yauma idzil lil mukadzibin, itu kurang lebih 10. Nah, maka celakalah orang-orang yang mendustakan. Apa yang mereka dustakan? Itu jawabannya ada dalam surat An-Naba itu. Maka nanti yang mereka dustakan apa? Itulah gambarannya. Nah, ya, dalam surat An-Naba ini. Berarti kita akan mulai ke Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ayat 1 sampai 5 hari ini. Ya. Ayat 1 sampai 5. Yang pertama dimulai dengan amma. Kayaknya harus dulu. Amma ini adalah gabungan dari nah ini Bu. Ya, amma ini adalah gabungan dari an dan ma. Nah, an ini kalau dalam gramatikal bahasa Arab itu disebut dengan harful jar, atau ada yang menyebutkan juga al-khafdu, padahal dia sama saja artinya. Gitu. Ya. Itu. Nah, kalau ma ini itu disebut dengan harful istifham. Gitu. Istifham itu adalah huruf yang digunakan untuk bertanya. Nanti ada beberapa huruf yang digunakan untuk bertanya. Yang pertama itu ada hal, lalu ada hamzah, ya, ada ma, ya.
hal, hamzah, dan ma. Oke. Maka nanti dalam Al-Quran itu ada surat-surat yang dibuka dengan pertanyaan. Ini tuh surat-suratnya. Baik. Saya akan coba menjelaskan tentang ini dulu. Bertanya itu kan artinya kita tidak mengetahui sesuatu. Fungsi pertanyaan itu untuk apa, Bu? Untuk mencari sesuatu yang kita tidak ketahui atas hal tersebut, ya kan? Nah, kalau pertanyaan fungsinya adalah seperti itu, lalu apa gunanya Al-Quran membuka surat-surat itu, beberapa surat dengan pertanyaan? Allah itu kita ketahui semua dan kita yakini Allah itu maha tahu, ya. Kita yakin Allah itu tahu segala-galanya. Nah, sedangkan pertanyaan itu fungsinya adalah untuk mencari tahu sesuatu yang kita itu tidak tahu akan hal tersebut. Nah, maka pertanyaannya, apa fungsi dari pertanyaan dalam Al-Quran itu yang ada di dalam pembukaan surat? Kalau Allah maha tahu, ngapain Allah buka dengan pertanyaan? Kira-kira apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Dan ada 6 surat yang dibuka dengan pertanyaan. Gimana? Oke. Kan kita nggak tahu, Allah maha tahu, ya kan? Kenapa nanya? Itu benar. Kalau Allah itu sangat mustahil Allah tidak tahu, karena apa namanya, wasi'a, apa namanya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa, dia yang mengetahui yang akan datang dan dia menguasai semua yang ada di atas muka bumi gitu. Lalu apa fungsi dari pertanyaan dalam surat-surat ini? Maka ya, untuk menjawab ini, fungsi huruf istifham ya, dalam surat-surat ini itu bentuknya adalah bukan pertanyaan dan juga bukan penjelasan. Maka sekarang kita di An-Nabas saja, karena Al-Ghoshiyah nanti kita akan bahas, Insyirah kita akan bahas, Al-Fil juga kita akan bahas, Al-Maun juga kita akan bahas. Kita akan masuk ke dalam An-Nabas saja. Amma itu adalah gabungan antara an dan ma, itu. Nah, maka makna huruf ma itu ya, kalau maknanya dia adalah hanya sebatas bentuk untuk pertanyaan ya, maka dia kurang greget. Nah, itu mudahnya. Maka harus ada makna lain yang ini menggambarkan tentang ma itu apa maknanya.
dalam beberapa tafsir itu sebutkan bahwasannya ma dalam ayat ini, ayat yang pertama itu maknanya bukan hanya pertanyaan, tapi makna itu litafkhim. Tafkhim itu adalah menggambarkan sesuatu yang sangat dahsyat gitu. Jadi pertanyaannya itu adalah, kalau dalam terjemahannya, amma, apa yang sedang mereka pertanyakan tentang suatu yang sangat dahsyat itu. Tapi kalau maknanya apa yang mereka sedang pertanyakan, itu kurang greget. Tapi ketika ma itu adalah litafkhim, maka jawaban selanjutnya itu adalah gambaran dari ma ini, sesuatu yang maha dahsyat itu. Ya. Maka ma di sini artinya adalah ma tafkhim, yaitu menggambarkan sesuatu yang dahsyat gitu. Jadi apa yang mereka tanyakan tentang sesuatu yang maha dahsyat itu? Jawabannya di mana? Ayat ke-2. Anin nabail. Itu. Apa yang dimaksud dengan anin nabail aim? Naba itu apa? Beda Pak? Gini Bu. Ini apa namanya? Hebatnya bahasa Al-Quran yang bahasa Arab itu ada perbedaan antara khobar itu berita, dengan naba. Nah, kalau khobar itu berita biasa, tapi kalau nabaun itu artinya berita yang penting dan maha dahsyat. Jadi apa yang sedang mereka perbincangkan itu orang-orang kafir itu? Anin nabail awim. Jadi ada sesuatu berita yang sangat penting dan sangat dahsyat yang itu membuat mereka akhirnya itu mereka bertanya-tanya antara satu dengan yang lainnya. Maka makna naba itu, karena dia adalah berita yang penting dan dahsyat, para mufassir itu menafsirkan kata naba itu, yang pertama adalah hari kiamat. Itu. Karena orang-orang kafir Mekah ketika itu mereka tidak percaya ada yang disebut dengan namanya hari kiamat. Itu. Yang kedua, naba itu adalah Al-Quran. Nah, itu. Dalam ayat lain disebutkan Qul huwa nabaun awim. Nah, itu. Dan itu menceritakan tentang Al-Quran. Lalu ada yang menyampaikan lagi bahwasannya disebut dengan naba dalam ayat ini itu adalah hari kebangkitan. Itu. Jadi bagaimana manusia itu bisa dibangkitkan? Maka Allah gambarkan dalam ayat 6 seterusnya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa ja'alna wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum. Itu kan apa namanya, tidur itu kan posisi manusia tidak sadar, setengah mati, lalu Allah bangkitkan lagi. Nah, itu gambaran tuh. Gitu. Ya. Lalu ada yang berpendapat bahwasannya naba di sini itu adalah bi'tsatun Nabi Muhammad SAW, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu sesuatu yang menggemparkan kota Mekah ketika itu. Nah, itu. Maka kalau kita lihat amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi,
Apa yang mereka perbincangkan itu adalah terkait beberapa hal tadi yang sudah saya. Yang pertama hari kiamat, yang kedua Al-Quran, yang ketiga adalah hari kebangkitan, yang keempat adalah bi'tsatun nabi, atau diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul. Dan ini yang menjadi perbincangan mereka. Itu. Maka surat sebelumnya dalam Mursalat itu Allah sampaikan wailu yauma idzil mukadzib. Maka celaka orang yang mereka mendustakan 4 hal ini. Mereka yang mendustakan hari kiamat, mereka yang mendustakan hari kebangkitan, mereka yang mendustakan Al-Quran, mereka yang mendustakan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW menjadi Nabi yang terakhir. Nah, itu. Dan inilah yang mereka perdebatkan di antara mereka itu. Masa Muhammad itu diutus menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Masa Al-Quran apakah Al-Quran memang diturunkan kepada Muhammad? Gitu. Mana bisa manusia itu dibangkitkan dari yang sudah mati, tulang belulang, lalu dibangkitkan menjadi bentuk yang sempurna, itu bagaimana caranya? Gitu. Dan itulah alladhum fihi mukhtalifun, yang mereka menjadi perdebatan di antara mereka itu. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Maka Allah sampaikan kalla. Kalla itu adalah huruf yang menggambarkan tentang sesuatu yang itu akan terjadi dengan pasti. Kalla, maka sering terjemahkan tidak sekali-kali. Artinya apa? Pasti akan terjadi. Kalla saya lamun. Nah itu. Saya lamun. Nah ini. Oke. Sa itu dalam bahasa itu adalah sin. Sin ini itu disebut dengan litaswif. Taswif itu adalah sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Saufa, nah itu. Sa yaitu saufa, itu ya, itu menggambarkan sesuatu yang akan terjadi kapan? Nanti, gitu. Saya kasih contoh seperti ini, Bu. Sa'adhabu ilal madrasati. Adhab itu saya pergi. Maka ketika saya bilang sa'adhabu ilal madrasati, itu artinya saya ngomong jam 11 nih, Bu. Itu perginya itu bukan sekarang, tapi nanti itu bisa jam 1, bisa jam 2. Itu artinya sesuatu yang menggambarkan tentang yang akan datang. Maka ketika Al-Quran ayat keempat itu menggambarkan saya alamun, artinya kapan mereka tahu? Bukan pada saat itu, tapi kapan? Nanti, bukan saat itu. Saat itu mereka sedang memperselisihkan tentang Al-Quran, tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan dan sebagainya. Tapi kapan mereka tahu itu akan terjadi? Bukan pada saat itu, nanti. Kapan terjadi? Setelah mereka mati semua. Maka ujung akhir ayat itu apa? Ya laitani kuntu. Itulah hebatnya Al-Quran, dia bisa menghubungkan antara awal ayat dengan akhir ayat. Tidak ada selain Al-Quran itu. Al-Quran saya bukan saat ini. Kita juga tahu kapan kita masuk ke dalam golongan orang yang baik. Nauzubillah bukan termasuk dalam golongan orang. Itu kapan? Nanti. Maka saya alamun itu kan diulang. Kalla saya alamun, summa kalla saya alamun. Nah, ketika ada pengulangan dalam Al-Quran, itu pasti mempunyai makna yang berbeda, bukan satu makna yang sama. Itu. Maka kalla saya, yang pertama kalla saya alamun, itu adalah mereka mengetahui posisinya ketika an-naz itu ketika dicabut.
Gitu. Dan itu ada, kita itu kan tahu posisi kita masing-masing. Kita apakah termasuk ya ayuhan nafsul mutmainnah atau bukan, itu kapan? Itu ketika datang malaikat maut dan posisi kita sedang nazar itu sedang dicabut, itu akan diperlihatkan tuh. Maka kalau mereka akan tahu posisi mereka itu di surga atau neraka kapan? Pertama kali mereka tahu ketika mereka dalam keadaan sakratul maut. Maka ditambahkan lagi summa kalla saya, maka mereka akan pasti lebih tahu kapan? Ketika nanti hari kebangkitan dan hari pembalasan itu. Artinya ketika ada pengulangan itu bukan suatu makna yang sama. Maka kala yang pertama itu terjadi di dunia, kala yang kedua terjadi di akhirat. Kala yang pertama itu untuk menggambarkan apa yang terjadi di dunia, kala yang kedua itu menggambarkan tentang sesuatu itu akan terjadi dengan pasti. Maka disebut dengan takkid. Kepastian itu akan terjadi. Ada juga yang menggambarkan bahwasannya kala saya alamun itu adalah untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu akan tahu mereka berada di dalam neraka itu ketika kapan? Ketika sakratul maut. Kapan orang-orang mukmin itu mendapatkan kebahagiaan? Summa kalla saya alamun. Berarti orang mukmin itu akan mendapat kebahagiaan di mana? Nanti di akhirat. Nah, itu. Nah, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Maka huruf sin itu menggambarkan tentang sesuatu yang lil mustaqbal, untuk yang masa akan datang. Dan Al-Qur'an menggunakan fi'il mudhari dalam ayat ini. Fi'il mudhari itu dalam bahasa Arab mengandung makna yang pertama, tajdid. Tajdid itu adalah sesuatu yang akan terus berlangsung dan dia akan memperbaharui. Gitu. Dan itu akan terus berlaku, artinya bukan hanya pada saat ini saja, terus akan berlaku itu. Itu fi'il mudhari itu seperti itu. Itu. Maka ketika Al-Quran menggambarkan kalla saya lamun, mereka itu akan tahu kapan? Pada saat itu, dan pada saat yang akan datang, dan pada saat yang akan datang, akan terus menerus itu. Itu disebut dengan fi'il mudhari itu seperti itu. Jadi pengetahuan mereka tentang akan terjadinya hari kiamat dan akan posisi mereka di mana itu akan terus berlangsung. Itu. Maka ketika ada orang yang meninggal, ini kan ceritanya surat ini itu ceritanya terjadi di orang-orang ceritanya terjadi dengan orang-orang kafir Mekah ketika itu. Gitu. Maka ketika Al-Quran kalla saya alamun, mereka akan tahu tuh. Orang-orang kafir Mekah akan tahu. Maka ketika ada yang mati, mereka akan tahu posisi mereka di mana. Yang setelah itu ada yang mati lagi, mereka akan tahu juga. Mereka akan terus tuh. Dan orang-orang yang kafir akan tahu posisinya posisi mereka kapan? Ketika mereka sudah dalam sakratul maut, dan itu akan terus berlangsung. Begitu juga orang-orang beriman. Summa kalla saya, kalau kita mengambil pendapat yang bahwasannya ayat kelima itu untuk orang-orang yang beriman, maka orang-orang beriman akan tahu posisinya ketika mereka dalam sakratul maut di dunia ini. Orang yang beriman akan tahu posisinya. Bukan hanya satu saja, semua orang yang beriman yang akan meninggal itu dalam sakratul maut, mereka akan tahu posisinya masing-masing. Gitu. Oleh karenanya kita diminta untuk membimbing orang-orang yang dalam sakratul maut untuk mengucapkan dalam akhir hidupnya itu adalah kalimat thayyibah itu, la ilaha illallah. Itu. Kenapa? Karena dengan kalimat inilah orang-orang yang tadinya dalam posisi yang buruk
dengan kalimat ini dia akan bisa berubah posisinya menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Gitu. Nah, atau kalau tidak bisa memimpin dengan kalimat thayyibah, maka bacakanlah surat Yasin. Gitu. Karena diantaranya surat Yasin itu. Ya. Nah, ini Al-Quran sudah gambarkan kepada kita. Gitu. Maka nanti terkait yang didebatkan oleh orang-orang kafir itu kita nggak usah kaget. Karena alladzihum fihi, mereka akan selalu mendebatkan itu. Apa iya hari kiamat itu akan ada? Apa iya hari kebangkitan itu akan ada? Apakah benar Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan apakah benar Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam? Itu akan diperdebatkan oleh mereka. Dan ini sudah Al-Quran gambarkan, amma yatasaalun. Itu. Mereka itu saling memperdebatkan, saling memperbincangkan 4 hal ini saja. Nah itu. Maka kapan mereka tahu posisinya masing-masing? Ayat keempat dan ayat ke-5. Kalla saya alamun, thumma kalla saya. Nah, thumma itu dalam bahasa itu artinya litarohi. Tarohi itu adalah sesuatu yang muncul belakangan. Artinya kalau saya masuk pintu ini, siapa namanya ganteng? Ajis, Pak. Ajis. Saya masuk, Bu. Lalu setelah saya, Ajis masuk tidak lama. Nah, misalnya saya bilang seperti dakhaltu summa Ajis. Nah, saya masuk kemudian Ajis masuk. Ayat summa. Maka ayat kalla saya alamun summa kemudian ayat itu sini saya bilang. Ya. Ayah juga itu. Kemudian maka terjemahan sering bisa kemudian. Kemudian pasti mereka akan tahu. Nah, itu. Maka kalau jadi ada 2, Bu ya. Yang pertama, kalau ayat 4-5 ini untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mereka yang pertama kejadian di dunia, yang kedua kejadian mereka di akhirat. Yang kedua untuk orang kafir dan orang yang beriman. Orang yang kafir itu adalah kalla saya alamun, yaitu kejadian ketika mereka sakratul maut. Yang untuk orang-orang yang beriman summa kalla saya. Jadi setelah orang kafir itu mengetahui posisinya mereka di mana, maka setelah itu orang-orang beriman akan tahu posisinya di mana. Gitu. Nah itu yang disebut dengan summa itu. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita ini. Maka surat An-Naba ini yang artinya adalah berita yang sangat penting dan dahsyat, itu menggambarkan tentang 4 hal itu tadi yang diperbincangkan oleh orang-orang kafir, dan bagaimana posisi orang-orang kafir di dunia dan di akhirat, dan bagaimana posisi orang-orang yang beriman nanti. Maka dia summa kalla saya alamun, summa kemudian. Kapan penjelasan untuk orang-orang yang beriman itu? Di akhir ayat nanti. Di akhir surat dijelaskan. Di ayat 30 itu. Jadi penjelasan itu bukan sekarang, nanti ada. Tenang, sabar. Gitu. Dan Al-Quran itu akan seperti itu. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, itu bacanya itu tuntas gitu. Karena dia akan menggambarkan sesuatu yang disebutkan di depan dan akan digambarkan di belakang. Itu. Semuanya Al-Quran seperti itu. Ya. Maka kalau melihat bagaimana Allah menggambarkan tentang proses penciptaan Nabi Adam, ini saya ambil contoh yang paling gampang. Itu kan banyak sekali tuh. Itu. Ya. Ada dalam surat Al-Baqarah, ya kan? Ada surat
Al-A'raf, adalah surat Al-Kahfi ada dan sebagainya. Gitu. Dan semuanya menggambarkan tentang satu padahal hanya satu saja yang cerita itu, yaitu cerita tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Gitu. Tapi semuanya berbeda-beda. Yang di Al-Baqarah itu hanya clue-nya saja. Gitu. Nanti penjelasannya itu mana? Di Al-A'raf, Kahfi dan sebagainya. Di Al-Baqarah tidak diceritakan kenapa Nabi Adam itu bisa terbuai untuk memakan itu. Ya. Tapi di Al-A'raf itu diceritakan. Maka nanti di Al-Kahfi diceritakan lagi siapa musuh sebenarnya manusia itu. Dan Al-Quran akan seperti itu. Maka digambarkan summa kalla saya'lamun. Nanti untuk orang, kalau misalnya kita mengambil pendapat yang summa kalla saya'lamun untuk orang-orang yang beriman, maka penjelasannya di mana? Di akhir surat itu. Maka orang yang beriman itu akan mendapatkan kebahagiaan itu, Pak. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa 'anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la, sampai ayat 38. Nah, inilah gambaran ayat 1 sampai 5 tentang surat An-Naba itu. Jadi ada kepastian yang akan dialami oleh orang-orang kafir dan orang-orang mukmin itu terkait dengan posisi mereka masing-masing. Itu. Maka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan tahu posisinya di mana ketika sakaratul maut datang. Begitu juga orang-orang yang kafir akan tahu posisinya di mana ketika sakaratul maut itu akan menghampiri mereka. Nah, maka kalau sudah seperti ini, nah itu apa yang harus kita siapkan? Nah itu pertanyaan. Nah, itu. Kita mau memilih posisi yang mana? Nah, itu. Dan yang jelas antara orang kafir dan mukmin itu akan berbeda. Itu sudah jelas. Kafir mukmin itu akan berbeda. Tetapi kita mau memilih mukmin yang seperti apa ketika sakaratul maut itu menghampiri kita. Yaitu karena kafir mukmin itu dua hal yang baru. Yang satu di kanan, kalau kita mau membuat ini, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Nah, itu. Pas wa ashabus shimali ma ashabus shimal wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Jangan marah-marah, Bu. Baik, itu ya Ibu-ibu dan Bapak sekalian, tentang ayat 1 sampai 5 dari surat An-Naba. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik. Mangga. Belum ya? Ini Bu, keterangan Bu. Saya lupa. Ini ya, nanti di share sama Ustaz Hasan kan? Sudah kalau bisa. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin didiskusikan sebelum kita sudahi. Terima kasih penjelasannya. Ayat 1 sampai 5 ini ternyata memang saya pribadi ya sangat mendalam. Ada pengertian-pengertian yang tidak sekedar terjemahan perkata. Yang saya tahu sekarang terjemahan perkata maksudnya. Sehingga Ustaz tadi menjelaskan ada banyak tafsiran yang tersembunyi. Nah Pak Ustaz, saya ingin bertanya, kalau ingin mengetahui Al-Quran secara mendalam dan melakukan penafsiran yang seperti itu, apakah juga kita harus belajar tentang asbabun nuzulnya? Seperti tadi kan banyak orang musyrik yang
saling berdiskusi yang tidak terkait tempat itu. Nah, menurut Pak Ustadz, apakah kita harus menguasai juga asbabun nuzul? Kemudian kira-kira referensinya tafsir-tafsir apa sih Pak Ustadz yang mudah dicerna? Kemudian kalau boleh yang kedua Pak Ustadz, tadi disampaikan juga ini dalam rangka mendalami yang kita suci Al-Quran. Al-Quran ini kalau orang awam seperti saya itu tidak seperti buku gitu, mudah. Dalam artian kalau kita baca buku baru ya, kita ada pendahuluan, ada babnya, ada kesimpulan, kita tahu aja kita dengan membaca depan. Kalau Al-Quran kan disampaikan Ustaz, antar ayat dengan ayat saja kadang-kadang menyambung, antar surat satu dengan surat yang lain juga nggak nyambung. Nah pertanyaannya bagaimana Ustaz supaya kita tahu bukan merahnya gitu, apakah memang ada urutannya atau bagaimana? Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Baik. Baik Pak. Yang pertama, untuk memahami Al-Quran dengan baik dan benar itu syaratnya Pak. Ya, syaratnya itu menguasai 20 cabang ilmu. Itu syaratnya harus menguasai. Karena kalau kita yang menguasai memahami Al-Quran ya, dengan baik syaratnya 20 cabang ilmu. Itu. Yang paling utama adalah ilmu tentang bahasa Arab. Ilmu tentang bahasa Arab aja itu kurang lebih ada yang standar. Yang standar itu ada yang berkaitan dengan gramatikalnya. Bagaimana memahami susunan kata dalam bahasa Arab. Itu disebut dengan nahwu. Lalu nanti ada ilmu yang terkait dengan memahami akar dalam bahasa Arab dan perubahannya, itu disebut dengan sorof. Lalu nanti ada yang terkait dengan, kalau kita sering menyebutnya dengan sastra Ibu. Itu ada 3 yang standar. Itu ada balaghah, ada bayan. Ya, ini biasa disebut dengan balaghah. Balaghah itu ada bayan, ma'ani, badi. Nah, ini semuanya ada rututannya masing-masing, ada urutannya masing-masing. Nah, itu. Maka yang paling utama ingin memahami Al-Quran dengan baik dan benar itu hanya satu, menguasai bahasa Al-Quran itu sendiri. Itu ya. Karena untuk membaca ini Pak, ini kita bukan memahami Al-Quran ya. Untuk membaca tafsir itu membutuhkan paling tidak 3 cabang ilmu yang utama. Bahasa Arab, lalu ada disebut dengan kalau kalau kita itu sering menyebut dengan logika, ilmu logika itu. Tapi kalau dalam keilmuan dalam Islam itu disebut dengan ilmu mantik. Nah itu. Baru yang terkait dengan balaghah itu dengan sastra. Gitu. Ini kita untuk membaca tafsir para ulama, bukan menggali Al-Quran. Bukan menggali Al-Quran ya Pak, membaca tafsir para ulama itu. Itu harus mempunyai paling minimal 3 hal ini. Nah, kalau pertanyaannya apa tafsiran yang paling mudah? Nah, itu. Yang sudah diterjemahkan yang paling banyak itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Itu yang paling mudah, paling banyak sudah diterjemahkan. Itu. Ya, dan itu sudah banyak sekali terjemahkan. Kalau yang lebih mudah lagi, ada disebut dengan tafsir bukan jalan lain ya Bu.
tafsir Jalalain. Ya, Jalalain itu adalah dua nama, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Itu nama, ini dua orang murid dan guru. Gurunya menulis dari awal sampai setengah, muridnya melengkapi dari setengah sampai akhir. Maka disebut dengan tafsir Jalalain. Ini tafsir sangat ringkas. Itu. Kalau ingin paling mudah lagi, sudah dibuat oleh Kemenak, itu ada di aplikasi Quran Kemenak. Jadi kalau ini ada koneksinya nggak? Oh, nggak ada koneksinya, Pak. Bapak Ibu bisa buka tafsir Kemenak, itu nanti ada penjelasan tafsir ringkasnya di sana. Itu ada Kemenak yang sudah dibuat oleh Kemenak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mungkin menjawab tadi itu, Pak. Apakah harus mengetahui asbab nuzul itu? Ya, karena asbab nuzul itu termasuk dari yang 20 cabang ilmu itu tadi. Yang kedua tadi sudah apa ya? Berarti sudah semua ya? Oh, mengetahui benang merahnya. Nah, itu. Kalau kita yang mengetahui benang merahnya, itu kembali lagi ke poin yang pertama. Jadi gini, Bu. Dalam coba kalau kita baca Quran itu, lihat di halaman yang paling belakang. Itu kan ada biasanya nggak tahu ya, mungkin apakah setiap Quran atau apa enggak. Saya nggak tahu apakah setiap cetakan ada atau tidak. Itu ada namanya indeks Al-Quran, gitu ya. Lalu ada apakah saya kurang tahu, gitu. Ya. Ya, di paling belakang itu ada biasa itu, Pak itu. Nah, itu coba itu dibuka. Nah, tapi kalau yang paling biasanya bagaimana mengetahui benang merahnya itu ya dibaca dari awal sampai akhir. Gitu. Jadi dan perlu dipahami, tafsir itu model dan ragam itu banyak, Pak. Gitu. Ada tafsir yang dia menjelaskan tentang tema-tema yang ada dalam Al-Quran. Itu disebut dengan tafsir tematik namanya. Dan itu juga sudah dibuat oleh Kemenak bekerjasama Kemenak gitu. Itu sudah nggak salah, tafsir tematik itu Kemenak sudah buat. Jadi di situ ada tafsir tematik, kita tahu apa saja tema yang ada dalam Al-Quran ini. Gitu. Tapi yang paling penting itu adalah kita memahami surat yang paling pertama dalam Al-Quran itu apa? Fatihah. Itu. Tadi kalau Bapak bisa menyebutkan, kalau buku tuh enak, ada pendahuluan, isi dan sebagainya, selesai. Al-Quran, buku itu mencontoh Al-Quran, Pak. Pendahuluan Al-Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah. Gitu. Maka semua penjelasan dari surat Al-Baqarah sampai surah An-Nas itu adalah penjabaran dari surat Al-Fatihah. Itu. Hanya saja nanti modelnya macam-macam. Kan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan menceritakan tentang kisah orang-orang terdahulu sebelum kita. Maka Al-Quran menceritakan tuh kisah kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut dan sebagainya. Jadi konsep Al-Fatihah itu kita pahami dengan baik dan benar, itu kita akan dapat clue-nya gitu dari Al-Quran itu setelahnya, Al-Baqarah sampai An-Nas itu. Gitu. Saya rasa itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi Ibu? Kalau ini tentang amal berasal dari Han sama iya. berdiri. Apa hukumnya, dosa apa enggak? Baik, Ibu. Yang pertama, untuk membedakan antara ma
masdariyah yang fungsinya itu adalah untuk menginformasikan, dan ma istifham yang fungsinya untuk bertanya, maka untuk membedakannya, kalau ma yang fungsinya untuk menginformasikan itu dia ma panjang. Kalau disambung. Nah, ya. Tapi kalau dia ma-nya pendek, maka dia fungsinya untuk pertanyaan yang bermakna sesuatu itu bukan pertanyaan yang kece-kece, bukan pertanyaan yang biasa, tapi pertanyaan yang dahsyat, itu yang dasar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena dia sama-sama gunnah, maka dihilangkan alifnya. Nun ketemu mim, itu hukumnya apa, Ibu? Maka dihilangkan alif. Amma ditambah tasdid. Oh, bulat. Jadi seperti itu. Yang pertama, untuk membedakan antara ma masdariyah atau ma ikhbari atau ma yang fungsinya untuk menginformasikan, mengabarkan, maka ma ketika digabung dia akan menjadi panjang. Amma itu berarti bukan bentuk pertanyaan. Tapi kalau bentuknya pertanyaan, maka dia menjadi pendek. Itu yang pertanyaan. Amma. Yang kedua, karena dia adalah bentuknya adalah sama-sama gunnah, maka dihilangkan alifnya, diganti menjadi tasydid. Amma yatasal, seperti itu. Nggak tahu namanya apa, Bu? Oh, di Al-Jazari nggak ada. Memang karena bukan di Al-Jazari, Bu. Apanya? Yang seperti ini namanya salah satu ma'anil Quran wa i'rabuhu. Itu jadi mana-mana huruf di antara mana-mana huruf dalam Al-Qur'an dan i'rabnya itu ada yang membahas tentang ini. Gitu. Nah, itu yang menulis adalah Az-Zajjaj gitu. Ya. Oke, baik Ibu, ada yang bertanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ayat ke-6 sampai 10 ya. Sampai 16 yang berkaitan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan di masa yang akan datang. Baik, Allah.